kita akan ganti long T-rod dan ball joint untuk kap tipe FL diesel. Ini part yang sudah saya siapkan adalah long T-rod aftermarket dan ball jointnya, kunci pas 32, dan juga strap untuk mengikat karet bootnya nanti. Terlebih dahulu kita naikin pakai dongkrak, posisinya di sayap kanan sedikit aja sampai roda lebih mudah dilepas. Ini agar menjaga posisi T-rod tidak terlalu banyak berubah ketika nanti akan diganti ya. Pertama-tama lepas roda depan, saya menggunakan impact ini agar mudah dan hemat tenaga. Tapi juga tidak harus ya, ini bisa pakai kunci roda biasa. Karena kebetulan saya punya, jadi saya pakai. Berikutnya kita lepas velg penutup area bawah dengan melepas kancing-kancing ini ya. Ini harusnya ada tool pembantunya, cuman ini pakai alat seadanya. Saya pakai sniper kabel agar lebih mudah aja. Terus setelah terlepas, posisinya dipinggirkan agar tidak menghalangi ketika kita mengakses ke area rack steer, dimana posisinya itu adalah dimana si long T-rodnya menempel ya. Nah ini klip yang akan kita lepas ada dua, yang besar sama yang kecil yang depan itu juga. Nah itu kita akan lepas. Nah karena sebelumnya saya sudah menyiapkan part penggantinya, jadi kita akan lepas secara kasar aja. Nah ini posisi boot sudah dilepas. Bisa kita lihat ini oblak banget ya long T-rodnya. Itu karet bootnya baru ganti karena sebelumnya sobek, jadi mungkin ini menyebabkan T-rodnya jadi oblak. Ada sobekan dulu, cuman saya akhirnya cuma ganti karet bootnya dulu. Ini jika dilihat dari dekat ya, nah itu ada tempat posisi kunci, ukurannya 32 mili seperti yang sudah saya siapkan juga, kunci 32. Agar akses kunci lebih gampang, jadi kita putar setir satu putaran ke kiri, jadi kita bisa mengakses kepala long T-rodnya menggunakan kunci dari area celah di swing arm depan ya. Nah ini kalau tidak dibelokkan itu akan terhalang sama subframe bawah itu. Ini setelah dilepas akan terlihat bekas-bekas Loctite di area ulirnya. Jadi emang dari pabrikan sudah dikasih Loctite ya. Dengan menggunakan kunci 19 mili kita akan lepas ball joint yang menempel di knuckle. Harusnya 18, cuman karena yang tersedia 19 jadi masih bisa dibuka, masih bisa dipakai ya. Karena ukuran yang pastinya itu 18 mili.
Berikutnya untuk melepas bal join di knuckle ini perlu dipukul. Agak sulit, jadi mungkin harus sekali hentak ya, jangan ringan-ringan kayak gini. Nah, ini posisi sudah terlepas. Itu padahal sebelumnya sudah saya pernah kasih grease ya. Berikut penampakan join baru versus yang bekas. Ini keras terasa, ini begitu sangat mudah digerakkan. Kepalanya juga sama, ini posisinya sangat keras sekali untuk digerakkan dengan tangan, sedangkan yang lama itu oblak. Nah, sebelum dipasang kita samakan dulu panjangnya. Ini alasan saya tidak melepas dari mobil ya, jadi biar bisa disamakan dulu. Nah, ini setelah disamakan ditandai agar nanti ketika dipasang, nah ini juga saya kasih tanda angka 11 karena dibukanya itu 11 putaran, jadi ketika nanti dipasang biar tidak lupa. Jangan lupa juga sebelum dipasang kita kasih Loctite di ulirnya agar mempunyai kekuatan yang sama seperti dari pabrikan juga. Nah, ini posisinya karena saya tidak punya tool khusus, saya memanfaatkan kotakan di sana untuk memutar ya. Menggunakan kunci 12. Ini sudah rasa cukup keras. Nanti berikutnya dikencangkan menggunakan kunci pas tadi dari arah celah di swing arm tersebut. Sebetulnya agar lebih leluasa bisa dilepas juga sih swing arm, cuman ini juga working buat saya. Nah, ini strap yang generik tadi kita potong dulu agar sesuai dengan diameter karet bootnya. Ini murah ya, ini generik sekali, ini dipakai di banyak mobil. Saya beli yang satu set, yang besar dan yang kecil. Ini harus dipotong dulu biar tidak banyak material berlebih nempel di bootnya. Nah, ini diameter bootnya hanya sebesar itu, jadi saya potong dulu biar pemasangannya lebih gampang. Ini sebelum dipasang di sananya saya samakan dulu posisi diameternya, jadi biar tidak susah nantinya. Nah, ini untuk yang kecil dan ini untuk yang besarnya. Itu ada kaitannya, dimana nanti ketika dipasang itu dikaitkan. Berikutnya setelah karet terpasang, baru kita pasangkan lagi ball joint. Nah, ini proses pemasangan ball joint lupa saya rekam, jadi kita langsung ke bootnya tidak saya rekam, jadi sekarang langsung ke proses pemasangan ball joint. Ini 11 putaran, terus samakan dengan marking yang sebelumnya kita tandai tadi, baru kencangkan nutnya.
pengencangannya itu dengan 2 kunci. Dengan 1 tangan pun bisa ya, didekatkan lalu ditekan. Berikutnya kita pasang lagi ball joint di knuckle. Nah ini pakai kunci 18, kunci pas. Terus nah kalau langsung dikencangkan, karena ini adalah nut yang jenisnya mengunci ya, jadi posisi ball jointnya pun akan ikut berputar. Nah agar tidak berputar itu bawahnya kita pegang juga menggunakan kunci pas 8 mm. Ini agak sulit karena emang kunci sinatnya itu emang sangat mengunci ya pada pasnya. Ya kita kira-kira sampai mentok, tapi juga jangan terlalu keras mengencanginya, karena nanti kalau kedepannya akan servis ball joint itu biar tidak susah ya. Ya, pemasangan ball joint selesai. Sampai ketemu di video berikutnya.